menjadi hamba Allah yang sangat solehah, menjadi seorang ibu yang sangat solehah, menjadi seorang istri yang sangat solehah, dan lebih daripada itu semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat solehah. Jadi umat Nabi Muhammad yang sangat solehah. Yang jadi ibu, jadilah ibu yang solehah buat anak-anaknya. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah. Bagaimana tuh jadi hamba Allah yang solehah, jadi umat Nabi Muhammad yang solehah, jadi ibu yang solehah, jadi istri yang solehah? Gimana caranya? Kalau mau mengikuti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah itu untuk hidupnya beliau menempuh jalan cinta. Sayyidah Khadijah itu orang cinta. Kepada siapa? Kepada Allah yang utama. Yang dari cintanya kepada Allah, beliau pun mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah. Dan ketika beliau tahu bahwasanya Allah mencintai Nabi besar Muhammad, beliau pun kemudian begitu besar cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya melihat Sayyidah Khadijah itu dari mulai kecil cinta kepada Allah. Emang udah kenal Allah gitu Ustazah? Iya betul. Sayyidah Khadijah itu satu dari beberapa orang di masa jahiliyah, di masa Arab pada masa tersebut, yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah waktu yang sudah sangat lama. Jadi di Arab pada masa tersebut teman-teman, ada orang-orang yang mungkin kalau zaman sekarang itu dianggap sebagai orang-orang kolot yang masih mengikuti ajaran kakek-kakeknya, yang pada masa tersebut kakek-kakeknya tersebut mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini beriman. Makanya ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah, hambanya Allah. Jadi cuman nggak ada Rasul aja, cuman nggak ada utusan aja. Akan tetapi sebenarnya ada banyak orang-orang di masa tersebut yang masih mengikuti ajaran kakek-kakeknya, ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah banyak sekali nyebut-nyebut tentang millata Ibrahim, gitu ya. Millata Ibrahim. Kayak misalnya yang di tahiyat itu kan juga kita disebut-sebut nama Nabi Allah Ibrahim selain daripada nama Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina millata Ibrahim alaihi salam. Tuh millahnya Sayyidina Ibrahim, ajarannya Nabi Allah Ibrahim yang paling dekat sebenarnya dengan ajaran agama Islam, karena memang sebagaimana Nabi Ibrahim yang waktu itu kepada Nabi Ismail diturunkan juga, diutuskan juga ke negeri Arab, maka Nabi Allah Muhammad alaihi wasallam juga awal kali terutusnya adalah di Jazirah Arab. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi Sayyidah Khadijah itu udah beriman memang. Dan Sayyidah Khadijah ini keren nih, adik-adik nih dengerin nih. Ini satu bagian yang penting buat kamu dapat mengikuti jejak lakunya Sayyidah Khadijah alaiha ridwanullah. Sayyidah Khadijah itu adalah satu dari sedikit orang, jangankan yang perempuan pada masa tersebut, bahkan yang laki-laki sekalipun, sedikit orang yang bisa membaca dan bisa menulis. 1500 tahun teman-teman, 1500 tahun. Kakek nenek kita aja
yang 50-70 tahun yang silam, itu banyak loh yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Betul gak? Ini Sayyidah Khadijah 1500 tahun yang lalu. Dan beliau adalah satu dari sedikit perempuan yang bisa membaca dan menulis. Laki-laki aja zaman itu jarang yang pada bisa baca tulis. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, karena beliau tidak pernah belajar membaca dan tidak pernah belajar menulis. Sayyidah Khadijah perempuan bisa baca, bisa tulis. Padahal zaman itu yang namanya perempuan tuh dianggap bahkan setara barang, teman-teman. Setara barang, dianggap tuh kayak lashe gitu, kayak gak ada harganya gitu. Banyak diantara mereka yang kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kalaupun sampai dengan dewasa, pada masa tersebut banyak yang dipakai sebagai mohon maaf, kayak sarana pelampiasan seksual kaum laki-laki belaka gitu. Sayyidah Khadijah tidak menempuh perjalanan kehidupan seumumnya perempuan biasanya. Ia lebih memilih untuk belajar, sehingga beliau menjadi perempuan pandai pada masa tersebut. Adik-adik, saya nggak bisa bayangkan zaman itu tuh sarananya sesulit apa buat Sayyidah Khadijah belajar, bisa baca, bisa tulis, bisa baca kitab-kitab terdahulu gitu. Zaman sekarang ini kan sudah begitu mudah. Kalau Sayyidah Khadijah 1500 tahun saja bisa jadi perempuan pintar, tidakkah kamu di zaman sekarang lebih pantas lagi untuk menjadi perempuan-perempuan pintar? Ayo deh. Di zamannya Sayyidah Khadijah tuh perempuan pintar dandan banyak. Perempuan cantik-cantik yang peduli kepada kecantikan wajahnya banyak. Perempuan-perempuan yang jaga badannya sehingga bisa jadi incaran kaum laki-laki pada masa tersebut banyak. Perempuan-perempuan yang jago joget sehingga menarik minat kaum laki-laki kepadanya banyak, teman-teman saudara sekalian. Bahkan perempuan-perempuan cantik pada masa tersebut banyak. Akan tetapi Sayyidah Khadijah tidak peduli kepada hal-hal tersebut. Yang beliau pedulikan justru adalah bagaimana menjadi seorang perempuan yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, adik-adik terutamanya, jangan hilangkan kesempatanmu untuk banyak belajar. Dek, pengen jadi perempuan mulia yang besok di akhirat mudah-mudahan ada di belakang Sayyiduna Muhammad. Mau jadi perempuan mulia yang mudah-mudahan besok di negeri akhirat kita ada di belakang Sayyidah Khadijah. Jadilah perempuan-perempuan yang pintar. Ada banyak hal dalam ajaran agama ini yang perlu kamu pelajari. Bahkan sekurangnya kalau kamu jadi perempuan yang pintar, andai pun seperti katanya orang, perempuan tuh gak usah pintar-pintar, nanti terakhirnya juga di dapur. Misalnya, teman-teman sekalian, andai pun seperti itu, sekurangnya kamu bisa jadi ibu yang bisa mendidik anak-anakmu, menyampaikan mereka ke jalan Allah. Biar anak-anakmu jadi ngerti untuk apa mereka diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Ini Sayyidah Khadijah nih, arifah billah, ngerti sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak mudanya, dari sejak kecilnya. Satu hari Sayyidah Khadijah ini punya saudara sepupu, seorang rahib.
seorang ahli kitab, seorang pendeta, teman-teman. Sepupu tapi usianya jauh di atasnya Sayyidah Khadijah. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini Sayyidah Khadijah banyak belajar darinya. Ntar dia ceritain tentang nabi-nabi yang terdahulu. Ntar dia ceritain juga, Khadijah, sebentar lagi nih akan terutus Nabi akhiruz zaman. Oh gitu. Sayyidah Khadijah pun mulai tertunggu-tunggu. Mulai kayak yang sempet gak ya dapetin umurnya. Teman-teman sekalian, hingga satu waktu Sayyidah Khadijah bermimpi melihat ada matahari dari atas langit turun ke bumi, turun di atas kota Mekah, turun sampai jatuh ke rumahnya dan turun di pangkuannya. Cahaya itu kemudian meluas, menyinari seluruh kota Mekah hingga menyinari seluruh lapisan bumi ini. Esokan harinya dia segera menemui Waraqah bin Naufal ini, sepupunya ini. Dia bilang, "Syekh, tadi malam saya bermimpi begini. Apa arti takwil mimpi saya ini?" Sepupunya bilang, "Khadijah, kalau benar nih kamu mimpi seperti itu, mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya nanti akan keluar cahaya dari dalam rumahmu. Dan aku kira cahaya itu adalah cahaya kenabian. Artinya Khadijah, kamu akan menjadi istri dari Nabi akhiruz zaman yang nanti akan diutuskan." Sayyidah Khadijah matanya berbinar-binar, seneng banget. Nggak mikir, wah jadi istrinya Nabi nih, hidup mapan dong, kaya raya dong saya. Nggak gitu. Karena bahkan nabi-nabinya Allah tuh banyak yang hidupnya miskin kok. Wah, kalau saya jadi istri seorang nabi, saya hidup dengan nyaman, aman, bahagia, tentram. Nggak gitu juga. Sayyidah Khadijah tahu yang namanya jadi istrinya Nabi bukan mudah, teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah baca di kitab-kitab terdahulu tentang seorang Nabi yang dikasih Allah sakit, yang sampai membuat istrinya semua menyerah, kecuali satu orang istrinya yang mampu bertahan. Nabi tersebut bernama Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Sayyidah Khadijah tahu persis. Namun ketika diberitahu bahwa engkau mungkin Khadijah akan menjadi istri Nabi akhir zaman tersebut, beliau matanya berbinar-binar. Kenapa? Sebab kalau itu terjadi, aku akan menjadi seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah. Sayyidah Khadijah cinta kepada Allah dari sejak masa kecilnya. Teman-teman, habis itu Sayyidah Khadijah sering doa tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apabila Nabi akhir zaman tersebut diutus pada masa ini, jadikanlah saya salah satu dari perempuan yang dekat dengannya, hingga saya bisa berjuang bersama-sama menujumu ya Allah. Gitu. Teman-teman saya sekalian, doa yang gak umum diminta. Mungkin kalau yang lain-lain ini doanya, ya Allah, saya kepengen dong jadi perempuan yang bisa punya suami yang sayang sama saya, yang bisa punya suami yang tergila-gila pada saya. Walaupun ternyata akhirnya bukan dapat suami yang tergila-gila, tapi suami yang suka ngatain bininya gila. Itu beda tipis itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini Sayyidah Khadijah nih, sampai akhirnya kawan-kawannya mulai menikah.
satu demi satu, dia pun akhirnya dilamar sama seseorang. Nih kok kayaknya nggak ada nabi-nabi nih yang melamar, nggak kedengeran ada orang ngaku jadi nabi juga. Sayyidah Khadijah pun menikah di usia belasan tahun, karena memang zaman itu tuh orang menikah muda-muda. Nikah, punya anak 2, suaminya kemudian meninggal di usia yang sudah tua ya, karena paut usia Sayyidah Khadijah sama suaminya cukup panjang. Sayyidah Khadijah menjanda beberapa lama, kemudian menikah lagi, punya anak 1, dan laki-laki yang kedua ini itu punya perniagaan yang sangat besar. Kemudian sang suami ini pun meninggal. Jadi sekarang Sayyidah Khadijah janda dengan 3 orang anak dari 2 orang suami. Janda meninggal ya, janda tinggal mati. Dan beliau, teman-teman sekalian, karena memang perempuan yang sangat pandai, ketika ditinggalin harta, nggak dipakai buat foya-foya, nggak dipakai buat beli berlian misalnya gitu, atau dipakai buat beli tas yang branded misalnya gitu, atau dipakai buat operasi plastik, biar saya bisa dapat suami lagi yang nggak kalah cakepnya. Nggak gitu teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah, harta perdagangan yang ditinggal oleh suaminya tersebut dia perdagangkan kembali sampai menjadi perniagaan yang sangat besar, menjadikan Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang kaya raya pada masa tersebut. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah dengan hartanya ketika beliau sudah kaya raya? Nggak ditimbun, nggak dihitungin tiap hari, nih sekarang dagang saya nih berapa, sekarang deposit saya berapa, nggak gitu. Nggak juga beli tanah yang banyak, nggak juga saya pengen jadi pejabat, melamar jadi ratunya kota Mekah, nggak gitu teman-teman. Apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah dengan hartanya? Beliau menafkahi banyak sekali dari keluarga miskin di kota Mekah. Nih keren nih, buat para wanita-wanita karir di sini yang punya usaha sendiri, punya uang banyak, punya uang lebih daripada kebutuhanmu. Teman-teman sekalian saya muliakan, pinter-pinterlah mendermakan hartamu. Belajar dari Sayyidah Khadijah. 1500 tahun silam teman-teman, hampir zaman itu, begitu sangat majunya pemikiran Sayyidah Khadijah, dia pakai uangnya tersebut untuk sesuatu hal yang semoga Allah ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Sehingga beliau pun menyantuni anak yatim, memberi nafkah kepada janda-janda tua. Beliau pun ada yang lagi punya usaha bangkrut, disuntik dana. Beliau pun bantuin para fuqara masakin yang ada di kota Mekah, hingga menjadikan Sayyidah Khadijah perempuan yang bukan hanya kaya, akan tetapi juga dicinta dan dimuliakan oleh kaumnya. Karena yang sering saya dengar, orang kaya itu bukan dari seberapa banyak harta yang kamu punya, akan tetapi dari seberapa banyak orang lain ikut menikmati kekayaanmu itu. Kalau kamu yang seneng sama hartamu cuman kamu sendiri sama anak-anak kamu, ya itu biasa aja. Orang paling kafir di atas muka bumi juga kayak begitu, make hartanya buat senengnya diri sendiri sama senengnya orang-orang di sekelilingnya teman-teman. Akan tetapi Sayyidah Khadijah nggak gitu ceritanya. Dia nanggung keluarga-keluarga miskin yang ada di kota Mekah, dermawan luar biasa. Mudah-mudahan Allah karuniakan sifat ini dalam diri-diri kita insya Allah. Teman-teman saya sekalian, sekarang ini negara kita nggak kekurangan orang kaya, banyak sekali orang Islam yang kaya banyak.
Tapi orang Islam kaya dan mendermakan hartanya di jalan Allah, pakai hartanya untuk dakwah jalan Allah, pakai hartanya buat mengentaskan kemiskinan sekurangnya dari orang-orang yang di sekelilingnya, ini nggak banyak. Ini yang kita mau cari. Mudah-mudahan nih teman-teman saya sekalian, ini yang diperlukan oleh Islam. Ini yang diperlukan oleh Islam. Orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan nih yang mampu-mampu di sini nih, yang kaya-kaya, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedermawanan insyaallah. Sebagaimana Sayyidah Khadijah. Orang tuh kalau dermawan, nanti sama Allah hartanya dipakai buat yang Allah inginkan. Teman-teman saya sekalian, dan kalau hartamu dipakai sama Allah, itu Allah akan mengembalikannya dengan berlipat-lipat ganda dunia, sebelum kelak kamu akan dimuliakan sebab harta kamu di akhirat nanti. Jangan pernah takut ngeluarin harta di jalan Allah, jangan pernah takut teman-teman. Jangan takut. Cari anak-anak yang nggak mampu tapi memiliki kecerdasan, pondokin, pesantrenin. Itu kalau dia pulang nanti, kemudian dia jadi seorang dai, dia jadi seorang ustadz, dia jadi seorang yang ilmunya bermanfaat buat orang lain. Tiap dia ngajar, kamu ikut serta dapat pahalanya. Orang itu kemudian yang dengerin ngamalin, 100 orang, 200 orang, 1000 orang, 2000 orang ngamalin ilmunya dia, teman-teman, kamu yang nyekolahin dia ikutan dapat pahalanya. Banjir pahala. Kamu kepengen jadi orang kaya nanti di akhirat nanti, ini dia nih caranya. Itu dia caranya. Pakai hartamu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Sayyidah Khadijah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan Sayyidah lupa tuh sama mimpinya itu, tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kerjaannya Sayyidah Khadijah doa, ibadah, zikir, tawaf di Ka'bah. Sayyidah Khadijah itu sering tawaf di Ka'bah, teman-teman, bahkan sebelum datangnya Islam. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, mengikuti ajaran-ajaran kakek-kakeknya. Hingga satu waktu Sayyidah Khadijah ini, dia kehilangan orang yang kepercayaannya, yang buat bawa barang dagangan. Dia pun kemudian bilang sama temennya, saya perlu orang nih untuk bawa barang dagangan saya. Saya perlu orang yang bisa saya percaya bawa barang dagangan saya. Siapa yang kamu mau, Khadijah? Orang seperti apa yang kamu mau cari? Yang pinter? Enggak perlu pinter. Yang ngerti caranya dagang, enggak harus yang pinter-pinter banget juga. Yang ngerti bisnis, enggak juga, enggak perlu yang begitu. Yang cakep, biar daganganmu laku. Biasanya kan kalau barang dagangan dibawa sama orang cakep ya, suka jadi cepet gitu lakunya. Kata Sayyidah Khadijah, enggak perlu juga, bukan itu yang saya perlukan. Terus yang kau perlukan yang kayak gimana? Yang jujur. Iya betul, saya nyari orang jujur yang dapat dipercaya. Oh kalau gitu Al-Amin aja. Dalam bahasa Arab Al-Amin artinya orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Kata Sayyidah Khadijah, ya memang saya nyari Al-Amin. Ya udah kalau gitu Al-Amin aja. Ya memang saya nyari Al-Amin. Enggak, maksud saya Al-Amin itu Al-Amin bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Waktu itu Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Baik kalau gitu, panggilkan aja dia. Dipanggil Nabi Muhammad, diajakin buat bawa barang dagangan. Nabi Muhammad mau, teman-teman, karena memang Nabi Muhammad itu adalah orang yang suka kepikiran sama keluarganya Abu Thalib. Nabi diangkat anak sama Abu Thalib. Abu Thalib tuh hartanya sangat sedikit, kesusahan, miskin, sehingga Nabi Muhammad tuh suka kayak kepengen ngebantuin gitu, ikut menafkahi keluarganya Abu Thalib. Nggak mau jadi beban, malah kepengenannya bisa ngangkat beban pamannya tersebut. Jadi dia senang diajakin kerja, diajakin bawa barang dagangannya orang. Akhirnya berangkatlah Sayyidah Khadijah, lihat Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian bawa barang dagangan. Nggak ada perasaan apa-apa, teman-teman. Nggak ada kayak yang aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Nggak ada.
Sayyidah Khadijah kala itu bahkan memutuskan untuk tidak lagi menikah dan menjadikan harta yang dia punya sebagai caranya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bermakan hartanya tersebut. Gitu aja. Ya udah aja saya gedein anak-anak saya, kemudian saya nikahkan mereka, saya kasih kepada mereka yang mereka perlukan, begitu kan? Sisanya harta saya udah saya kasih anak yatim, saya kasih orang-orang susah, saya kasih makan orang-orang yang lapar, gitu kerjaan Sayyidah Khadijah. Nggak kepikir mau buat menikah lagi, apalagi usianya waktu itu udah 40-an tahun. Meskipun sekarang saya tahu ternyata umur 40 tahunan tuh nggak terlalu tua juga. Saya aja udah 43 tahun sekarang. Kayaknya belum terlalu tua ya kalau lihat mukanya. Lain kalau ngelihat kakinya. Makanya emang umurnya perempuan ini nggak bisa dilihat dari muka, dilihatnya dari kaki. Yang kalau duduk tuh per 10 menit ganti posisi, tuh ketahuan tuh. Lebih ketahuan lagi kalau pas abis duduk terus berdiri. Kalau yang ada stylenya, itu dia tuh. Umurnya udah STW tuh, setengah tua. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidah Khadijah umurnya jelang 40-an tahun, nggak kepikir mau menikah lagi, udahan, saya mau janda aja, lupa juga udah urusan sama mimpi itu. Akan tetapi sepulang dari Nabi Muhammad bawa barang dagangan bersama dengan Maisarah, ceritanya beda. Maisarah ini teman-teman, budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah yang diminta buat jadi semacam asisten buat Nabi Muhammad ketika bawa barang dagangan itu gitu. Ke Syam, ke Syria sekarang. Ini ya, kerennya Sayyidah Khadijah nih. 1500 tahun yang silam teman-teman sekalian, sudah bawa barang dagangan, perjalanan dagang dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah, ekspor impor barang. Tuh liatin, luar biasa banget kan? Betapa majunya pemikiran Sayyidah Khadijah. Nggak ngarep-ngarepin dari orang lain, nggak ngarep-ngarepin saya mumpung cantik nih, saya mau cari laki-laki kaya walaupun dia suami orang. Ada yang begitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, nggak gitu. Sayyidah Khadijah tuh bukan model tipikal perempuan-perempuan yang dengan kecantikannya, dengan lemah gemulainya berusaha untuk bisa menafkahi dirinya dan keluarganya dengan kekayaan orang lain. Enggak gitu ceritanya. Justru dia adalah seorang perempuan kuat yang di masa 1500 tahun yang silam sudah punya perdagangan ekspor impor barang. Kurang keren apa coba? Nih, wanita-wanita karir nih yang katanya saya adalah wanita karir gitu kan. Jadi saya punya standar kehidupan gitu. Saya pikirannya maju. Pengajian apa itu? Baca maulid apa itu? Anak-anak sekolahnya di pondok pesantren apa itu? Itu buat orang-orang yang bukan seperti saya lah. Teman-teman saya sekalian, yang maju itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah segitu karirnya, segitu kerennya. 1500 tahun yang silam sudah punya perdagangan ekspor impor barang teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi hatinya kepada Allah ia menuju. Akan tetapi hatinya tak pernah terpalingkan dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia pakai buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ya, ketika dia merasa oh yang ini nih berarti nggak bisa nih diterus-terusin, dia pun dengan mudah memilih keputusan yang lain. Maksud saya begini, Sayyidah Khadijah waktu itu kan milih untuk saya mau jadi janda aja, besarin anak, ngurusin anak, dan harta saya pakai buat nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, saya dermakan kemana-mana.
Teman-teman saya sekalian, akan tetapi ketika dengar kabar yang berbeda nih, Maisarah pulang dagang sama Nabi Muhammad cerita, "Tuan, dagangan kita laku keras. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan padamu, Tuan. Yang saya mau ceritakan kepadamu adalah akhinal Quraisy, saudara kita nih yang dari Quraisy." Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa Maisarah? Kemana kami berdua berjalan, ada awan menaungi kami berdua. Saya kira awannya naungin saya udah kegeeran aja. Sejak kapan nih saya jalan dinaungin awan? Pas pisah antara saya dengan Muhammad, ternyata yang dinaungin awan dia, Tuhan, bukan saya. Dan yang ajaib, ketika kami arah pulang dari perjalanan dari Syam, ketika kami berdua sedang bernaung di bawah sebatang pohon, seorang rahib pendeta ahli kitab memanggil kami berdua, akan tetapi saya yang datang menemui pendeta itu. Pendeta itu kemudian berkata tentang Nabi Muhammad SAW yang dia lihat dari atas menaranya. Dia bilang, "Manir rojul tahta diltil kesyajarah." Siapa tuh laki-laki yang sekarang ada di bawah pohon itu? Saya bilang, "Akhil Quraisy, dia adalah saudara saya dari Quraisy." Rahib tersebut berkata, "Tidak mungkin, dia pasti tidak memiliki saudara. Dia bahkan ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam rahim ibunya." Kok Bapak tahu? Ibunya bahkan sudah meninggal dunia ketika dia berusia 6 tahun saja. Kok Bapak tahu? Dia kemudian dirawat oleh kakeknya. Kakeknya pun meninggal dunia saat usianya 8 tahun. Kok Bapak tahu? Dia suka sekali sama sesuatu yang berwarna hijau. Saya nggak tahu. Dia lebih tahu banyak, wahai Tuan, tentang Muhammad. Hingga kemudian dia berkata, "Nak, segeralah pulang kembali ke kota asalmu Mekah, dan simpanlah rapat-rapat keadaan ini. Aku beritahukan padamu, la yakun tahta dillatil kasyajarah illa nabi." Ketahuilah, laki-laki yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Tuan, pantesan dia nabi. Dia kalau jalan awan naungin dia, Tuan. Sayyidah Khadijah ketika mendengar itu ingat mimpinya yang dulu itu. Ketika ada matahari turun ke bumi, turun ke Mekah, turun ke atas pangkuannya. Ditakwil sama sepupunya, "Kamu akan menjadi istri seorang nabi." Deg-degan, deg-degan. Ya Allah, ya udahlah kalau gitu. Habisnya usaha-usaha ini itu ngomong segala macam, jadilah pernikahan tersebut. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah tuh udah bilang kayak begini nih sama Nabi Muhammad beberapa hari sebelum pernikahan. "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Seperti yang kamu tahu, bukan karena kamu cakep, meskipun itu iya." Nabi kan cakep nih. Tapi maksudnya Sayyidah Khadijah, andai Nabi Muhammad tuh jelek, Sayyidah Khadijah tetap kepengen nikah sama Nabi Muhammad SAW. "Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena saya kepengen nikah." Kan ada tuh, "Aduh udah bosen nih janda 5 tahun, kayaknya masih boleh kok saya kalau nikah nih." Nggak gitu. "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu masih muda, masih sehat, masih segar badanmu, meskipun itu iya. Saya ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu orang yang akhlaknya mulia, tidak pernah berdusta, meskipun itu iya. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus nanti. Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, agar ketika Allah mengutusmu nanti, kamu bisa membawaku ikut serta menuju Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi Sayyidah Khadijah nikah sama Nabi Muhammad, enggak nyari Nabi Muhammadnya teman-teman, tapi nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Allah enggak cinta
sama perempuan yang bahkan dia menikah sekalipun tidak berharap cinta dari suaminya, yang dia harapkan adalah cintanya Allah. Yang dia harapkan bukan ridho suaminya, akan tetapi ridhonya Allah. Sebab kalau bicara tentang dirinya sendiri, Sayyidah Khadijah merasa sudah cukup dengan apa yang Allah berikan selama ini kepadanya. Akan tetapi yang dia cari bukan suami, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu suaminya ini adalah calon nabi yang akan diutuskan. Dia mau mencari Allah dalam diri suaminya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad kala itu menjawab, "Wahai Khadijah, saya tidak tahu pasti kebenaran ucapanmu tersebut. Saya nggak tahu apakah saya akan jadi seorang nabi atau bukan. Akan tetapi Khadijah, jika saya nanti akan menjadi seorang nabi, saya tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Dan kalau ternyata saya bukan seorang nabi, saya yakin Allah yang kamu berbuat ini karenanya tidak akan menyia-nyiakanmu." Teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau berbuat sesuatu karena Allah, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakannya. Dia kerja buat Allah kok. Allah maha kaya, Allah maha segala. Masa akan disia-siakan seseorang yang mengerjakan sesuatu karena Allah? Teman-teman saya sekalian, kalau kamu kerja sama sebuah perusahaan yang sangat bonafit, sama seseorang yang sangat kaya raya, kamu kerja untuk dia. Kamu kerja untuk orang tersebut. Orang yang sangat kaya raya, perusahaan yang sangat bonafit misalnya gitu. Apakah kamu akan disia-siakan sama perusahaan tersebut atau orang kaya tersebut? Enggak. Enggak. Teman-teman sih sekalian, orang yang kerja sama Pertamina misalnya gitu, itu kalau dia mau pergi kemana-mana, mau pergi ke luar negeri, mau berlibur, mau apa segala macam, semuanya udah dirapiin sama bosnya, sama perusahaannya. Betul nggak? Teman-teman saya sekalian, bagaimana pula dengan seorang hamba yang dia bekerja untuk Allah, yang dia melakukan sesuatu untuk Allah. Demi Allah, orang seperti ini tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Pasti, udah pasti. Makanya jangan pernah takut mengerjakan apapun karena Allah. Adik-adik, belajar yang benar karena Allah. Para istri, jadilah istri yang solehah karena Allah. Para ibu, didik anak-anakmu kenal sama Allah karena Allah. Siapapun kamu, kerjakan sesuatu karena Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu, teman-teman. Gak akan pernah dikecewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kerjain aja karena Allah. Saya dulu waktu belajar, saya ada di pondok pesantren Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman. Teman-teman saya itu rata-rata semuanya pada punya pondok-pondok pesantren, atau sekurangnya punya ayah yang adalah seorang ulama, yang kalau pulang nanti mereka akan mengajar di majelis taklim ayahnya, atau mereka akan mengajar di pondok-pondok pesantrennya. Saya nggak punya. Saya nggak punya pondok pesantren. Abah saya seorang pedagang. Keluarga kami adalah keluarga pedagang. Nggak ada turunan ulama juga gitu. Setidaknya maksudnya kakek nenek itu bukan seorang ulama. Teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya belajar aja. Saya belajar aja karena Allah. Saya kepengen jadi seorang hamba yang ngerti caranya mendekat kepada Allah kayak gimana, dicinta sama Allah kayak gimana. Saya dari dulu selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Saya kepengen kalau saya meninggal dunia, di dalam kubur saya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar aja terus. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan ketika itu saya lakukan, apakah saya sekarang kecewa? Gak pernah.
Saya nggak punya pondok pesantren, sampai sekarang saya nggak punya pondok pesantren. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi sama Allah saya terus bisa dikasih izin, dikasih perkenan untuk bisa mengajar di mana-mana. Dan saya tidak pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saya pernah kecewa, ya lebih kecewa kepada diri sendiri aja. Ya ampun, nggak ngerti diuntung, masih aja nih ketinggalan bangun malam, kadang-kadang kecewa pada diri sendiri. Tapi dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak pernah, teman-teman, nggak pernah. Saya cerita ini tahaddusan bin ni'mah, bukan mau pamer, cuman mau ngasih tahu kamu, kalau kamu mengerjakan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Belajar yang bener deh. Ibu-ibu, kamu punya anak yang cerdas-cerdas, gak usah mikir, nih anak saya nih mau sekolahin tinggi-tinggi, sekolah formal, ya, biar nanti dia jadi pejabat, nanti pulang-pulang bisa jadi bupati dah di sini. Gak usah mikir gitu. Anakmu belum tentu panjang umurnya. Kamu sendiri pun belum tentu panjang umurnya. Andai pun panjang umurnya, belum tentu senang jadi bupati. Maaf, belum tentu senang jadi bupati. Betul nggak? Teman-teman saya sekalian, akan tetapi kalau kamu punya anak yang cerdas, minta dia untuk sekolah agama yang benar, minta dia buat hafalin ayat-ayat Al-Quran, minta dia untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad, minta dia untuk belajar banyak tentang kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta dia buat belajar ilmu fikih biar ngerti syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, minta dia buat mengerjakan sesuatu karena Allah. Dan lihatlah nanti anak-anakmu tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan kamu sebagai orang tuanya pun tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Sayyidah Khadijah nikah sama Nabi Muhammad karena Allah. Lihatin hasilnya, teman-teman. Bukan cuman ridho Allah yang Sayyidah Khadijah dapat, akan tetapi ridho suaminya. Bukan cuman cinta Allah yang didapat sama Sayyidah Khadijah, akan tetapi Allah jadikan hati Nabi Muhammad secinta itu kepada Sayyidah Khadijah. Cinta yang tidak pernah tertandingi, sampai-sampai Nabi Muhammad sesudah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, menikah dengan perempuan, menikah lagi dengan perempuan berikutnya, menikah lagi dengan perempuan berikutnya. Dan diantara perempuan-perempuan tersebut, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bercerita, "Maghirtu ala ahadin min nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Enggak pernah cemburu saya. Saya dipoligami, kata Sayyidah Aisyah, tapi saya enggak pernah cemburu sama istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Yang saya cemburuin adalah istri Nabi Muhammad yang sudah wafat. Kurang keren apa Sayyidah Khadijah, teman-teman? Dia dicintai suaminya, bahkan sampai dianya sendiri sudah berkalang tanah, sudah dikubur, suaminya tidak pernah bosan-bosan mencintainya. Kata Sayyidah Aisyah, "Ma min yawm illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha." Tidak ada satu hari berlalu melainkan Nabi Muhammad pasti ada aja nyebut-nyebut istrinya. Ntar lagi makan apa, Nabi Muhammad senyum-senyum, ditanya, "Kenapa Rasul?" "Saya ingat pernah makan ini sama Sayyidah sama Khadijah." Ntar Nabi Muhammad lagi potong kambing gitu, terus Nabi Muhammad pisah-pisahin kambing itu sambil bilang, "Aisyah, tolong kirimkan ini ke rumah Nafisah, dia adalah sahabat Khadijah." Nabi pokoknya lewat di jalanan, saya ingat dulu pernah lewat jalanan ini sama Khadijah. Khadijah. Sering banget namanya ada di lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal istrinya tersebut sudah ada di dalam tanah, teman-teman. Sudah ada di barzah, sudah dikubur,
masih dicintai sama suaminya. Jadi kebayangkan kita nih yang jadi istri, kita masih hidup aja, suami kita belum tentu sesayang itu sama kita. Langsung sedih bawaan. Sayyidah Khadijah nih, ketika dia menjadikan hatinya untuk Allah, Allah menjadikan hati suaminya untuknya. Jadi para istri, cintai suamimu karena Allah, dan jangan pernah tinggalkan Allah untuk suamimu. Dulu sebelum nikah tahajud gak pernah tinggal. Giliran udah nikah tahajud boro-boro, subuh aja mau kelewatan. Ada tuh yang begitu, ada di Jakarta. Di sini nih Samboja nggak ada satu, adanya banyak. Ada perempuan-perempuan nih yang dulu kalau ngerjain apa-apa yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Giliran punya suami, Masya Allah, Masya Allah, Al-Quran jarang dibaca kecuali surat Ar-Rahman. Kalau ditanya kenapa kamu baca surat Ar-Rahman, katanya orang kalau tiap hari baca surat Ar-Rahman, suaminya jadi sayang sama dia. Ar-Rahman itu bercerita tentang Rahman Rahimnya Allah. Bagaimana mungkin kamu membaca tentang kasih sayang Allah sementara yang kamu harapkan adalah kasih sayang manusia? Itu kan namanya perselingkuhan. Betul gak? Kamu nih baca tentang kasih sayang dia dengan D besar, ternyata yang kamu harapkan adalah cintanya dia dengan D kecil. Sayang-sayang teman-teman sekalian, sayang-sayang. Orang kalau dia cinta kepada Allah, dia dicintai oleh Allah. Kayak Sayyidah Khadijah ini, kalau dia dicinta oleh Allah, Allah akan jadikan hati hamba-hambanya terpaut kepadanya, cinta kepadanya. Gak usah khawatir teman-teman, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Kerjain aja sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun aja. Dari ibadahmu jangan tinggal, dari cara berpakaianmu yang benar, dari cara bermuamalah kepada orang yang benar gitu. Orang tuamu kamu hormati, orang tuamu kamu sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Sama orang lain yang baik karena ngarepin cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Punya harta yang kelebihan kamu sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ibadah-ibadah yang lain berusaha buat kamu kerjakan, dikiran-dikiran, dan terus saja sambil hatimu berusaha untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar setiap kali ujian datang dalam kehidupanmu. Sayyidah Khadijah seperti itu. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu sampai Nabi Muhammad dapat wahyu, sebelumnya Sayyidah Khadijah hidupnya mapan. Semua ada. Makanan apapun yang dia kepengen ada. Teman-teman sekalian, kangen makan daging tinggal sebeleh kambing. Apa aja yang dimaui sama Sayyidah Khadijah ada. Sampai Nabi Muhammad diutus Allah sebagai seorang nabi, mulai itu kehidupan Sayyidah Khadijah secara perekonomian menjadi jatuh sampai habis teman-teman sekalian. Kenapa? Sebab Sayyidah Khadijah memakai hartanya untuk kepentingan dakwah fisabilillah. Nabi Muhammad, Khadijah kesian deh, Bilal tuh, dia masuk Islam akhirnya disiksa sama tuannya. Yaudah kita beli aja Muhammad. Khadijah kesian tuh, budak ini karena masuk Islam dia disiksa sama tuannya. Beli Muhammad, beli. Teman-teman saya sekalian, hartanya habis dipakai buat dakwah Sayyidah Khadijah ini. Sampai kemudian datang masa-masa paling sulit, diboikot Sayyidah Khadijah dan tentu saja baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai nggak ada orang
bisa beli dagangannya Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah nggak boleh beli dagangan orang. Gimana tuh? Sampai akhirnya jadi nggak ada artinya apa-apa, sampai habis Sayyidah Khadijah. Tinggal di pengasingan teman-teman. Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan. Saya tuh sampai mesti berjalan bermil-mil jauhnya, berkilo-kilometer jauhnya. Buat apa? Buat nyari daun-daunan hijau untuk mengganjal lapar saya. Sampai Sayyidah Khadijah, banyak orang yang kadang-kadang berhasil ngasih makanan kepada Sayyidah Khadijah. Apa yang dilakukan? Sayyidah Khadijah akan memberikan makanan tersebut buat Nabi Muhammad SAW. Nabi duluan yang makan, nanti sisanya Sayyidah Khadijah yang makan. Itu pun juga Nabinya nggak ngajakin Ustazah buat Sayyidah Khadijah makan, ngajakin, tapi Sayyidah Khadijah sengaja makannya dikit-dikit biar Nabi Muhammadnya makannya kenyang. Kenapa gitu? Li ajlillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dia berbuat seperti itu. Ditaruhnya batu mengganjal lapar beliau yang sudah tak tertahankan itu. Jalan bermil-mil nyari daun-daunan hijau. Sampai kata Sayyidah Khadijah, saya sampai ngerasa kalau gigi-gigi saya semakin hari semakin tajam karena kebanyakan mengunyah daun-daunan. Beliau sampai cerita, saya sampai perhatikan ternyata kalau kita makan daun-daunan hijau itu sampai mohon maaf keluarnya itu nggak kuning lagi teman-teman, kayak keluarnya kotorannya kambing. Luar biasa perjuangan wanita yang satu ini. Untuk Allah ia berikan segala yang dia punya. Sampai Nabi Muhammadnya merasa malu di masa pengasingan itu. Dan ini masa-masa terakhir hidupnya Sayyidah Khadijah. Usia beliau udah 65 tahun teman-teman waktu itu. Itu ada masanya tuh Sayyidah Khadijah tuh udah mulai mau tidur. Tidurnya tuh di lembah Abu Thalib, di pengasingan. Itu rumah ala kadarnya dibangun di sana. Kemudian tidur tuh kalau malam cuman ada lapisan kain yang sudah sangat usang, dipakai tidur untuk mereka berdua itu ya. Sayyidah Khadijah tuh pernah satu waktu udah mulai kayak agak mau tidur, mau ketiduran gitu, tapi karena lapar juga yang memang luar biasa membuat beliau nggak mudah tidur. Nabi duduk, dipandangi wajah istrinya yang sekarang sudah tua renta dan berkeriput di mana-mana, kelihatan bahkan lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Dia bilang, ya Khadijah, inni astahi minki. Saya malu padamu Khadijah. Sayyidah Khadijah langsung duduk, pandangin wajah suaminya, kemudian berkata, kenapa kamu harus merasa begitu wahai Rasulullah? Khadijah, aku dulu menikahimu sedangkan kamu adalah perempuan kaya raya. Sekarang bahkan kutuk makan sehari-hari saja kamu begitu susah Khadijah. Kamu dulu waktu saya nikahi perempuan yang sangat cantik jelita. Sekarang bahkan tinggal tulang berbalut kulit lebih tua daripada usia yang semestinya. Maafkan aku Khadijah. Aku dulu menikahimu, kamu adalah perempuan yang sangat mulia, dimuliakan oleh kaum kita. Sekarang keadaanmu menjadi seperti ini wahai Khadijah. Kamu begitu menjadi dihinakan oleh kaum kita. Sayyidah Khadijah tersenyum, kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Kamu harus tahu, sejak aku memutuskan untuk menikah denganmu, telah kujadikan hartaku, tenagaku, hidup matiku, nyawaku, semuanya aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Nyari ridho Allah. Makanya gak heran teman-teman saya sekalian, yang paling ajaib yang Allah beri kepada Sayyidah Khadijah. Nabi itu pernah di awal-awal datangnya Islam, itu kan Nabi masih sering tuh naik ke atas gua Hiro untuk ibadah pada Allah SWT. Sayyidah Khadijah kalau Nabi Muhammad naik, ya udah dibekelin gitu
makanan untuk berhari-hari di sana. Satu hari ketika Nabi ada di Gua Hiro, Sayyidah Khadijah kangen, pengen makan bersama. Apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Dia masak makanan-makanan kesukaan Nabi, dibungkus, kemudian beliau bawa makanannya tersebut naik ke atas gua. Padahal waktu itu Sayyidah Khadijah tuh masih punya banyak pelayan. Bisa aja kirim pelayannya, bilangin dong sama Muhammad, saya kangen makan dong kita di rumah. Kerjaannya di gua mulu. Nggak gitu. Beliau sendiri yang naik ke atas. Saat beliau lagi bawa tuh susah-susah bawa makanan, karena Gua Hiro tuh di atas gunung teman-teman. Saya beberapa tahun yang lalu naik ke sana, itu naiknya 2 jam, turunnya 1,5 jam. Itu sekarang yang jalanannya udah ya lebih baik lah dari masa 1400 tahun yang silam. Segitunya aja masih susah naiknya, 2 jam naik, 1,5 jam turun. Ini kita sih ya, kalau misalnya naik lagi kenyang, naik ke atas sampai atas sudah lapar. Sayyidah Khadijah pengen makan sama Nabi Muhammad, bawa tuh makanannya, dibawa naik ke atas. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi wassalam ketika sedang ibadah di gua tersebut, habis selesai salam sholat, didatengin sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah. Wahai Rasul, Khadijah sebentar lagi akan tiba, akan datang padamu, bita'amin wa idan. Dia bawa makanan bersama dengan lauk pauknya. Ampe diceritain sama Allah lewat lisan malaikat Jibril. Teman-teman, ini perempuan seperti kita juga, sama kita juga, capek kalau habis masak, gitu kan ya. Sama juga sama kita, kadang-kadang kangen, kepengen makan sama suami, sama orang yang kita sayangi. Gak enak rasanya nih kalau makan sendirian terus. Sama kita. Akan tetapi Allah sampai perlu-perlunya menurunkan malaikat Jibril, ngasih kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian. Ini kan luar biasa banget, sampai diceritain sama malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan sampai padamu. Idza ja'at. Dia datang nih bawa makanan sama lauknya. Kalau dia nyampe ke sini wahai Rasulullah, kabarkan padanya, innallaha yugri'uhas salam. Allah berkirim salam padanya. Perempuan kayak kita, punya badan kayak kita teman-teman, darah daging kayak kita teman-teman, akan tetapi Allah berkirim salam padanya. Kenapa sampai dikirimin salam sama Allah? Karena Allah ridho padanya. Karena dia sepanjang hidupnya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila ia datang, sampaikanlah Allah berkirim salam padanya, dan aku malaikat Jibril kirim salam padanya. Kabarkanlah padanya wahai Rasulullah, Allah sudah menyiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak ada lagi kelelahan, di dalamnya tak akan ada lagi derita. Nabi senang benar. Nggak lama malaikat Jibrilnya hilang, kemudian masuklah Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Khadijah begitu naik, nggak ada sambat kayak kita, nggak ada keluhan macam kita gitu. Aduh Muhammad, capek banget sini ternyata. Kamu kok seneng banget sih ada di sini? Capek loh, 2 jam loh saya dari bawah. Nih bawa makanan nih buat kamu nih, cuman kepengen makan barengan sama kamu. Nggak ada. Sayyidah Khadijah begitu nyampe, dia gelarkan supra, dia taruhin makanan, Nabi ngeliatin aja. Ya Allah, Nabi liatin nih perempuan solehah sekali, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bahkan berkirim salam padanya. Habis dirapiin, kemudian Nabi Muhammad bilang, Khadijah, lebih ya Rasulullah,
Tadi barusan malaikat Jibril datang padaku. Oh, dia menyampaikan bahwa engkau akan datang kemari, bawa makanan bersama dengan lauk pauknya. Terus dia memberitahu padaku, wahai Khadijah, bahwa Allah berkirim salam kepadamu dan malaikat Jibril berkirim salam padamu, dan aku suamimu mengucapkan salam padamu, wahai Khadijah. Dan Allah menjanjikan untukmu sebuah rumah di surga. Di sana tak akan ada lagi kelelahan, di sana tak akan ada lagi air mata dan penderitaan. Sayyidah Khadijah senang benar, kemudian menjawab, Innallaha huwassalam wa ala Jibril assalam wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah. Ini para ulama bilang memang Sayyidah Khadijah tuh pinter bener. Beliau nggak bilang, wahai Rasulullah, sampaikan salam pun pula kepada Allah, nggak gitu. Tapi jawabnya, Innallaha huwassalam, Allah lah sang pemberi salam. Sebab salam itu artinya adalah keselamatan. Jadi ya Nabi Sayyidah Khadijah nggak bilang kirim salam dong sama Nabi Muhammad sama Allah gitu, wahai Rasulullah, nggak bilang gitu. Akan tetapi bilangnya Innallaha huwassalam, Allah lah satu sang pemberi salam. Dan kepada malaikat Jibril sampaikan salamku kembali untuknya. Dan kepadamu wahai Rasulullah, semoga salam Allah serta rahmat dan berkahnya senantiasa tercurah atasmu. Keren banget kan? Teman-teman saya sekalian, yuk kita belajar banyak dari Sayyidah Khadijah. Seorang perempuan yang mampu berkorban dengan apapun yang dia punya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia serahkan bukan hanya harta saja di jalan ini, bukan hanya tenaga saja di jalan ini, akan tetapi ia serahkan seluruh rasa hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan segalanya di jalan ini, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari adik-adik saudaraku sekalian, jika kamu ingin hidupmu tidak pernah kecewa, mari para istri, jika kamu ingin cintamu tak akan pernah kecewa, rasa hatimu tak akan pernah dikecewakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan benar-benar dihargai. Wahai para ibu, jika kamu ingin usahamu tak sia-sia, jika kamu ingin apa yang kamu lakukan dihargai sebagaimana mestinya, jangan pernah melakukan sesuatu karena berharap cinta manusia. Lakukanlah apapun berharap cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Berharaplah Allah memandangmu dengan pandangan penuh cinta. Berharaplah Nabi Muhammad menyayangimu, Nabi Muhammad mencintaimu dan berkenan untuk memberikan syafaatnya kepadamu. Cinta Allah dan cinta Rasulullah selalu menjadi alasan yang cukup untuk kamu berbuat apapun. Sampaikanlah rumahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan selama kamu menyapu gitu, kamu bilang, ya Allah, saya menyapu rumah saya karena saya ingin mengamalkan firman-Mu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada hambanya yang selalu bertaubat. Allah suka kepada hambanya yang suka membersihkan dirinya, membersihkan apapun yang dia miliki. Allah suka kebersihan, teman-teman. An-nadhafah minal iman. Nabi Muhammad pun suka hal-hal yang seperti itu. Nabi Muhammad bersih. Maka ketika kamu membersihkan rumahmu, saya umat Nabi Muhammad, saya melaksanakan perintahmu untuk bersih-bersih. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan halaman rumah saya. Saya hanya bisa membersihkan ruangan-ruangan dalam rumah saya. Akan tetapi Engkau yang bisa membersihkan hati saya. Bersihkanlah hati saya ya Allah. Bersihkanlah pikiran saya ya Allah. Bersihkanlah niat-niat saya dalam kehidupan ya Allah.
Jangan jadikan niat saya dalam berkehidupan untuk selain-Mu ya Allah. Jadikan niat saya dalam berkehidupan adalah semata-mata mencari keridhaan-Mu. Kalau kamu lagi bersih-bersihin karak-karak di kamar mandi, kerak-kerak di kamar mandi, kotoran-kotoran yang bandel, inget-ingetin, ya Allah pastiin nih ada dosa saya juga yang modelannya kayak begini nih, susah dibersihinnya. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana saya tetap mengusahakan membersihkan kerak-kerak kotoran di kamar mandi saya, ya Allah bersihkanlah kerak-kerak kotoran dan pikiran yang selama ini mengotori pikiran dan hati saya. Gitu. Jadikan urusanmu dalam berkegiatan apapun mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang cinta sejati. Saudaraku sekalian, kalau kamu melakukan itu, kamu gak akan pernah kecewa. Kamu lagi mandi, kamu nyarinya itu dengan mandimu bukan mau nyari biar saya cantik, biar orang ngelihat saya senang. Jangan. Saya mandi untuk nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Biar saya beribadah dengan semangat. Biar saya mengerjakan apapun dengan enak nih. Saya mandi karena nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu pakai baju, jangan nyari yang saya kalau pakai baju ini cantik enggak ya? Tapi nyari, saya kalau pakai baju ini Allah ridho enggak ya? Allah mau enggak saya pakai baju kayak begini? Mana nih yang paling pantas nih? Yang paling Allah sukai buat saya pakai yang mana nih? Allah, Allah, Allah terus teman-teman saudaraku sekalian, kayak Sayyidah Khadijah. Kayak Sayyidah Khadijah. Kalau kamu bisa mengerjakan itu dalam hidupmu, bahkan kamu nih ya, masakin buat suamimu karena dia memintanya, kerjakan karena Allah. Jadi di saat suami kamu bilang, nasi gorengnya gak enak nih, saya mau beli aja deh yang di perempatan sana. Kamu gak kecewa karena kamu bikin nasi goreng tersebut bukan buat suamimu kok, tapi karena Allah. Ya udah, kalau kamu gak mau makan, kita yang cobain, enak, saya aja yang makan. Pahalanya udah ketulis teman-teman, pahalanya udah ketulis. Saya kasih tahu kepadamu atas nama cinta. Atas nama cinta. Karena saya cinta sama umat Nabi Muhammad SAW. Karena saya sayang kepadamu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan kepadamu sebagai bagian akhir dari ucapan saya ini teman-teman sekalian. Jangan berharap banyak dari manusia. Jangan berharap apapun dari dunia. Kamu nanti rentan kecewa. Kamu nanti hatimu rapuh kecewa terus-terusan. Akan tetapi kerjakan sesuatu hanya karena Allah dan bergantunglah penuh kepadanya. Dan lihatlah bagaimana dia akan menerimamu bersama dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Kamu teman-teman, ketika kamu mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membahagiakanmu dunia sebelum kelak Allah akan membahagiakanmu di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian, kebayang satu waktu akan datang masanya di mana datang ajal menjemputmu. Kalau hari itu kamu tidak mendapatkan cintanya Allah, tidak mendapatkan keridhaan Allah, karena yang kamu cari di dunia hanya sebatas kesenangan dunia, yang kamu bela-belain hanya sebatas cinta manusia. Ketika datang ajal menjemputmu dan Allah menutupkan pintunya darimu, kepada siapa kamu akan datang? Siapa yang kamu harapkan? Akan tetapi kalau kamu sudah meraih cinta Allah dalam hidupmu, kalau kamu sudah meraih ridha Allah dalam hidupmu, saat datang ajal menjemputmu, telinga batinmu akan diperdengarkan panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu mungkin tidak diberi kabar gembira seperti Sayyidah Khadijah. Tentu teman-teman, beda kelasnya. Tidak akan ada kabar gembira seperti Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada lisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sangat mungkin saat datang ajal menjemputmu, kamu diperdengarkan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai yang Allah senantiasa ada dalam hatinya, sehingga hatinya selalu tenang. Irji'i ila rabbik, saatmu pulang kepada Allah, radiyatan mardiyah, kamu ridho kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, dan kamu telah diridhoi dan dicintai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Saudariku sekalian, tanpa ridho Allah, tanpa cinta Allah, kuburan pasti akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi dengan ridho dan cinta Allah, kuburan adalah merupakan istana-istana terindah bagimu ketika kamu sudah mati nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.